Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Jadi sebelumnya udah tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Nah, belum tahu ya. Nah, saya mau jelasin dulu ya. Bimbingan kelompok itu adalah layanan yang dilakukan oleh beberapa orang. Macam sekarang ini kan ada beberapa orang, bukan hanya satu, tetapi beberapa orang. Dan di dalamnya itu ada dinamika kelompok. Tahu dinamika kelompok? Nah, belum tahu ya. Jadi dinamika kelompok itu kayak semacam keaktifan kalian. Misalnya kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Terus kalau ada yang mau menanggapi, boleh nanti ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bimbingan kekerasan dalam pacaran. Sebelumnya teman-teman di sini udah punya pacar atau belum? Ya. Oh, belum. Karena ini sebagai bimbingan, jadi tujuan dari bimbingan kali ini untuk mendapatkan informasi tentang topik tentang kekerasan dalam pacaran, kemudian sebagai upaya pencegahan agar kita semua terhindar dari kekerasan dalam pacaran. Nah, di sini ada buklet, saya akan bagikan kepada adik-adik ya. Ini kita bagi-bagi ya, karena tidak cukup. Nah, di dalam sini udah ada aturan permainan dan cara bermainnya. Sebelumnya ada yang bisa bacakan aturan permainannya? Brosur udah dibagikan kan, dan di dalamnya itu udah ada aturan permainan dan cara permainan. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakan aturan permainan? Baik, aturan permainannya itu yang pertama, pemain terdiri dari 3 sampai 4 orang. Yang kedua, pemain adalah seorang remaja perempuan. Yang ketiga, tertib. Yang keempat, durasi main maksimal 60 menit. Yang kelima, menyepakati sanksi bagi pemain yang melanggar peraturan. Yang keenam, jika salah satu pemain tiba-tiba marah, tidak melanjutkan permainan dan melanggar aturan, maka akan mendapatkan sanksi. Yang ketujuh, jika pemain mendapatkan pertanyaan, pemain diberikan waktu maksimal 1 menit untuk berpikir mengenai jawabannya. Jika lebih, maka pemain mendapatkan sanksi yang disepakati sebelumnya. Yang kedelapan, jika pemain mendapatkan challenge, pemain diberikan maksimal 2 menit untuk melakukan tantangan yang didapatkan pada kartu tersebut. Jika lebih, maka pemain mendapatkan sanksi yang disepakati. Ya, terima kasih ya. Tadi di poin 6 ada jika salah satu pemain tiba-tiba marah, kemudian tidak melanjutkan permainan dan melanggar aturan, maka akan mendapatkan sanksi. Sanksinya itu kita sepakati bersama. Jadi untuk adik-adik di sini sanksinya mau apa? Jongkok aja kali ya? Atau mau apa gimana? Jongkok boleh. Atau pakai bedak? Pakai bedak. Oke, pakai bedak ya. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, sebelum lanjut ke permainan, saya ingin bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik di sini sukarela dalam bermain ini? Tidak ada paksaan? Tidak. Semuanya sukarela ya. Oke. Kemudian di browser ini ada cara bermainnya. Saya akan jelaskan sendiri untuk cara bermainnya. Yang pertama, sebelum memulai permainan, baca doa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau memimpin berdoa? Saya. Oke, silakan. Sebelum kita melakukan permainan, marilah kita berdoa menyebut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Kemudian yang kedua adalah perkenalan identitas adik-adik di sini. Dimulai dari saya ya. Saya Nur Aini sebagai konselor pada bimbingan kali ini. Baik, saya Rina Lestari sebagai konselor. Ya, Roberta Adelia sebagai anggota. Saya Rahma sebagai anggota. Dan saya Syafikri sebagai anggota. Oke, terima kasih. Apakah adik-adik di sini semuanya sudah tahu namanya di sini? Sudah ya. Kemudian lanjut ke poin 3. Para pemain melakukan switch untuk menentukan siapa yang mulai pertama. Silakan kalian yang ketiga.
Kemudian yang kedua, oke, yang kedua Robiatul atau iya, ini Rahma, ini Syafiqah. Oke, juga ya. Kemudian saya lanjutkan cara bermainnya. Jika pemain mendapatkan teori, kalau teori itu berarti yang ada tulisan-tulisan ini ya. Saya lanjutkan ke poin selanjutnya. Jika pemain mendapatkan bagian teori, maka pemain harus membaca dan menjelaskan ulang. Kemudian pemain lain bisa menambahkan atau bisa menanggapi jika ada yang keliru. Sebagai konselor saya akan meluruskannya. Jadi silakan dibaca dulu, Rahma. Pengertian kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau ancaman yang dilakukan sehingga menimbulkan memar atau trauma. Oke, bisa dijelaskan ulang? Jadi kekerasan, menurut Rahma apa sih kekerasan itu? Pukul. Yang lain? Kekerasan fisik, Kekerasan mental juga. ya betul sekali tadi yang disampaikan oleh adik-adik. Jadi kekerasan itu kayak dia menggunakan kekuatan fisik dan itu bisa menimbulkan luka di bagian tubuh maupun di dalam mental kita seperti trauma, depresi karena dipukul itu kan, sehingga dia merasa malu dan sebagainya. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Lanjut ya, yang kedua tadi Robiatul. Dia juga bisa dibaca ulang dan dijelaskan tadi apa maksudnya. Pengertian kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau ancaman yang dilakukan sehingga menimbulkan memar atau trauma. Tadi udah dijelaskan ya, nggak apa-apa. Sekarang lanjut yang ketiga, Syafiqah 4 ya. Oke, yang ini boleh disimpan di otaknya. Boleh dibaca Syafiqah. Pengertian kekerasan dalam pacaran atau KDP. KDP merupakan tindakan paksaan, kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam pacaran. Oke, gimana menurut Syafiqah itu? Kekerasan dalam pacaran itu seperti kekerasan fisik yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam pacaran. Ada yang mau menanggapi? Itu ya tadi yang disampaikan oleh Syafiqah. Jika kalian melihat teman kalian sedang mengalami kekerasan dalam pacaran, seperti dipukul atau kekerasan pacaran itu bukan hanya dipukul, tetapi diancam, disentuh bagian tubuhnya, itu juga termasuk dari kekerasan dalam pacaran. Paham semuanya? Bisa dilanjut? Nah, oke, lanjut ya. Rahman. 6. Bisa dibaca? Itu bentuk KDP, kekerasan mengancam, kekerasan seksual, kekerasan relasional, kekerasan verbal dan emosian. Oke, tadi udah dibaca ya, Rahman. Bisa dijelasin apa maksudnya, apa bentuk-bentuk KDP? Betul. Mengancam, Tidak, ada yang mau menambahkan? Seperti kekerasan seksual Betul, betul. dan kekerasan verbal lainnya. Betul tadi yang disebutkan adik-adik semuanya. Jadi ada banyak macam bentuk kekerasan dalam pacaran itu. Ada kekerasan fisik seperti dipukul, dicubit dan sebagainya, banyak ya. Kemudian ada kekerasan mengancam, misalnya mengancam diputusin kalau nggak mau ngikutin perkataan pasangannya. Kemudian ada kekerasan seksual itu bisa
tadi disebutkan oleh Kak Fitri, pelecehan, dipegang bagian sensitif di tubuh kita, itu jangan mau ya, kita dipegang itu, karena itu termasuk kekerasan dalam pacaran. Udah paham semuanya? Paham ya. Bisa dilanjut nih, lanjut. Dapat satu. Oke, saya bacakan lagi ya cara bermainnya. Jika mendapat kartu pertanyaan, maka pemain harus menjawab soal yang diberikan. Di sini ada 2 kartu, ada kartu pertanyaan dan kartu tantangan. Kartu pertanyaannya warna ungu, silakan untuk Robiatul ambil satu. Bisa membacakan pertanyaannya, seperti apa menurutmu sikap seorang laki-laki yang mencintaimu secara tulus? Jawabannya seperti menghargai hal-hal kecil dan perhatian. Ada yang mau menambahkan? Dan tidak melarang pasangannya untuk melakukan hal-hal yang dia mau. Ada yang mau lagi? Betul yang disebutkan adik-adik tadi, sikap pasangan yang tulus itu seperti kecil dan perhatian, tidak melarang pasangannya untuk melakukan hal yang dia mau, kemudian menghargai satu sama lain. Itu betul yang disebutkan adik-adik. Apakah paham semuanya? Bisa dilanjut ya, silakan Kak Fitri. Oke, udah ya. Dapat challenge. Saya bacakan lagi cara bermainnya. Jika mendapatkan kolom challenge, maka pemain harus melakukan instruksi yang diminta pada masing-masing kartu. Silakan udah ada kartunya ya, dibaca. Praktikkan contoh perlawanan yang akan kamu lakukan ketika mendapatkan kekerasan dalam pacaran. Coba praktekkan, misalnya Rahma sebagai laki-lakinya. Oke, gitu ya. Dikit baju Citra aja. Oke, kalau Fitri sedang mengalami kekerasan dalam pacaran, dia akan melakukan perlawanan seperti itu bagus. Cuman harus lebih kuat lagi ya katanya. Kalau memang itu betulan terjadi, semoga tidak terjadi pada kita semua. Amin. Dan lanjut, Rahma. Nah, lanjut. Jalan-jalan. Melakukan baca. Lebih baik melepaskan daripada bertahan tetapi menyakiti hati dan Kalau kita udah mendapatkan pasangan yang suka melakukan kekerasan, lebih baik kita lepaskan aja daripada menyakiti hati, menyakiti fisik. Itu juga membuat kita tidak nyaman, ya. Saya ingin bertanya, tapi kalau kita nggak bisa melepasnya, gitu, nggak bela, gitu kan? Kalau kita masih mau bertahan, akan mendapatkan konsekuensinya sendiri. Kalau kita melepaskan, akan mendapatkan konsekuensinya. Kalau kita bertahan itu, ya udah, kita tetap dalam lingkup kekerasan, tetap mendapatkan kekerasan dari pasangan kita. Tetapi kalau kita bisa melepaskan, mungkin ya kita terbebas dari kekerasan itu dengan mencari yang baru, ya kan? Benar. Paham ya? Paham. Lanjut. Menunjukkan pertanyaan. Silakan mengajukan pertanyaan terkait isu kekerasan dalam pacaran kepada konselor. Ada yang bertanya? Ada, silakan. Misalnya kita itu mendapatkan kekerasan dari pacar kita, terus kita itu mau melapornya gimana? Sedangkan pacar kita itu melarang kita untuk melaporkan. Kalau kita memiliki pacar itu memang tidak ada habisnya. Kalau usia adik-adik ini kan masih SMA ya,
Sebaiknya lapornya itu kepada orang tua, yang pertama kepada orang tua dulu. Kemudian jika kejadiannya di sekolah bisa melaporkan kepada kepala sekolahnya. Lapornya bisa kepada orang tua terlebih dahulu. Kemudian jika kejadiannya di luar sekolah, laporkan kepada kepala sekolah ya. Jangan sampai kekerasan itu terus melanjut, jangan sampai kalian hanya diam. Jangan takut untuk melaporkan. Silakan laporkan kekerasan itu kepada orang yang ahli. Oke? Ya. Silakan lanjut. Nah, sama tadi ya, lebih baik melepaskan daripada bertahan, tetapi menyakitkan hati dan diri. Bertahan dari terlibat. Rahma. Tidak ya. Oke, Rahma udah mencapai garis finish. Jadi Rahma udah mencapai garis finish, yang artinya permainan ini udah selesai, udah menang. Rahma yang menang. Di situ ada tulisannya mundur atau maju. Jika mundur, tadi kan kita udah membahas topik tentang kekerasan dalam pacaran. Udah tahu semuanya ya. Jika mundur, maka adik-adik tetap bertahan pada lingkup kekerasan dalam pacaran. Namun jika memilih maju, adik-adik semuanya akan terbebas, memilih membebaskan diri dari kekerasan dalam pacaran. Jadi adik-adik di sini mau pilih yang mana? Mundur atau maju? Maju. Bagus pilihannya. Lebih baik kita membebaskan diri daripada tetap bertahan di kekerasan itu ya. Membuat kita sakit hati, membuat kita luka-luka dan semacamnya. Itu tidak baik untuk kita. Oke, terima kasih Rahma pemenangnya pada permainan kali ini. Dadah.